Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi mengudara edisi hari ini di Radio HAM. Kali ini seperti biasa dalam kegiatan diskusi kali ini kita bersama Bapak Inspektur Jenderal Hak Asasi Manusia, Bapak Farid Junaidi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan kode etik atau disiplin PNS. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita sebagai PNS tentu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama, baik di dunia pekerjaan, baik di masyarakat, bagaimana cara kita menjaga integritas kita sebagai seorang PNS. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini memang tepat, yaitu Bapak Inspektur Jenderal, yang dimana Inspektur Jenderal mempunyai tusi juga terkait dengan pembinaan disiplin bagi PNS. Baik, selamat pagi Pak Irjen. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Luar biasa Bapak. Kayaknya hari ini seger banget Bapak nih. Alhamdulillah, tetap semangat, semangat pagi. Tetap semangat ya. Baik Bapak, ini terkait masalah disiplin PNS nih Pak. Bagaimana cara kita beretika di media sosial. Apalagi sekarang kita lagi masa transisi nih Pak ya, kepemimpinan yang baru. Kepemimpinan Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana Pak kita sebagai seorang PNS ini dalam menyikapi dinamika yang ada saat ini Pak, terutama yang terkait dengan kedisiplinan Pak? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Wildan. Siap Pak. Hari ini kita diberi kesehatan sama Yang Kuasa dan kita bisa mengudara kembali. Siap. Pegawai negeri sipil yang sekarang disebut ASN ya. Aparatur Sipil Negara. Siap. Sama saja itu sebenarnya, tetapi kalau sekarang itu ada dua, ASN dan P3K. P3K ya. P3K ya. Nah, terkait dengan etika aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara serta peraturan-peraturan turunannya. Etika bertujuan untuk memastikan bahwa ASN bekerja secara profesional, berintegritas dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat. Nah, etika ASN ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Nah, ketika kita bicara kode etik, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama etika terhadap negara. ASN itu punya etika terhadap negara. Yang pertama, etika pada negara itu ASN harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, ASN itu ketika dia beretika itu harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, etika ASN terhadap negara itu salah satunya menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, etika terhadap pelayanan publik. Nah, tadi ada etika terhadap negara, sekarang ada etika terhadap pelayanan publik. Ini dimaksudkan bahwa ASN harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
ketika kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pelayan itu, ASN itu harus bertindak jujur, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas, terukur. Nah, selanjutnya pelayan publik yang disebut ASN itu juga tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Harus untuk kepentingan masyarakat. Nah, sekarang etika terhadap masyarakat. Nah, seperti apa? Karena ASN itu harus melayani masyarakat. Oleh karena itu, ASN ketika bersama masyarakat, maka ASN harus menjadi contoh, suri toladan, role model dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ASN itu ketika dia melayani, maka dia harus menghormati hak-hak masyarakat. Tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pelayanan publik. Harus setara. Nah, bagaimana ketika bersama masyarakat, pelayanan kepada masyarakat? Nah, sekarang bagaimana etika terhadap rekan kerja, kolega? Nah, maka ASN harus menjalin hubungan kerja yang harmonis dan profesional. Pelayan publik ASN itu harus menghormati kolega dan atasan dalam lingkungan kerja. Dia harus berintegritas. Salah satunya, dia harus menghormati atasan ketika dia kerja. Terus selanjutnya, dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan rekan-rekan kerjanya. Karena memang dia harus profesional dan harmonis tadi. Nah, selanjutnya dengan masyarakat sudah, dengan kolega sudah. Nah, bagaimana etika terhadap diri sendiri? Nah, ASN harus menjaga integritas, jujur, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, adat istiadat yang berlaku, menghindari konflik kepentingan, konflik of interest. Nah, dia harus tegak lurus sesuai dengan aturan-aturan ketika dia menjadi ASN. Terus kemudian dia harus meningkatkan kompetensi, kapasitas, sehingga dia profesionalisme dalam bekerja. Karena dia punya kompetensi dan kapasitas, kapabilitas, dia jelas. Kalau seandainya dia melakukan pelanggaran, maka ada yang namanya sanksi-sanksi bagi ASN yang melanggar etika. Dan ini sanksi disiplin telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan-peraturan lainnya. Sanksi ini bisa berupa teguran, bisa berupa penurunan pangkat, dan bisa diberhentikan. Jadi ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, itu ada. Terus bagaimana aspek-aspek
yang harus diketahui oleh ASN agar ASN bisa bekerja dan berperilaku yang baik. Ini tentunya ASN harus bisa beradaptasi, bisa memahami terkait dengan aturan-aturan, regulasi-regulasi, tugas, job, fungsinya, hak-hak dan kewajibannya, sehingga bisa ASN itu mengembangkan karir. Nah, misalnya terkait dengan aspek hukum, misalnya aspek hukum. Aspek ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur negara. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana status, bagaimana hak dan kewajiban dan sistem kerja ASN. Ada juga peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN yang mengatur pengelolaan ASN dari rekrutmen hingga sampai pensiun. Terus ada tadi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin ASN, juga tadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian. Nah, ini yang namanya P3K. Ya. Terus yang kedua, tidak hanya aspek hukum dan regulasi, tetapi yang perlu dipahami juga aspek kepegawaian dan manajemen ASN. Karena ASN kita terdiri dari dua, yaitu ASN pegawai tetap dengan jenjang karir yang lebih panjang, dan ada yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang P3K tadi, pegawai kontrak dengan hak dan kewajiban yang hampir sama dengan PNS. Bagaimana aspek-aspek yang lain, misalnya terkait dengan aspek rekrutmen ASN melalui calon pegawai negeri sipil dulu, terus bagaimana P3K itu juga ada di dalam peraturan. Terus pengembangan karir seperti apa, promosinya seperti apa, itu kalau sekarang berdasarkan merit system, meritokrasi. Nah, terus ada juga melalui penilaian kinerja ASN sekarang melalui SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah, terus aspek etika dan kode perilaku. ASN harus mempunyai etika terhadap negara. Tadi sudah saya sampaikan, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Etika dalam pelayanan publik, ada profesional, adil, tidak diskriminatif. Nah, itu. Ada etika dalam hubungan kerja, tadi menjaga hubungan baik kolega dan menjaga hubungan baik dengan pimpinan, harus loyal, harus mempunyai kapasitas, kualitas, sehingga mereka bisa profesional, mempunyai integritas yang tinggi. Terus etika dalam kehidupan pribadi, tadi sudah saya sampaikan, menjaga integritas dan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tetap jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek terkait dengan hak dan kewajiban. Kalau hak jelas, ASN itu
harus gaji ada tunjangan, ada beberapa fasilitas terkait dengan misalnya fasilitas kesehatan, terus fasilitas pensiun, jaminan untuk pensiun, hari tua, terus pengembangan kompetensi terhadap karir, terus pelindungan hukum saat menjalankan tugas. Itu ketika dia menjalankan tugas harus dibarengi dengan perlindungan hukum ketika dia menjalankan tugas. Nah, sekarang bagaimana kewajiban ASN? ASN itu mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Semua tugas-tugasnya harus dipertanggungjawabkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang terukur tadi. Terus yang kedua, kewajiban ASN menjunjung tinggi nilai netralitas dan profesionalisme. ASN tidak boleh memihak. ASN harus profesionalisme. ASN tidak boleh diskriminasi kepada siapapun ketika dia melayani masyarakat. Tidak terlibat dalam politik praktis. Terus ASN harus menjaga kerahasiaan negara dan dokumen-dokumen penting yang memang ada keterkaitan dengan kerahasiaan negara dan dokumen-dokumen yang dianggap penting oleh pimpinan. Terus bagaimana dengan aspek disiplin dan sanksi tadi? Tadi yang sudah disampaikan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 sudah saya sampaikan, ada ringan, ada sedang, dan ada sanksi berat. Kalau sanksi ringan bisa teguran lisan atau teguran tertulis. Nah, sanksi sedang bisa penundaan kenaikan gaji, kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji. Terus sanksi berat bisa penurunan pangkat, bisa pemberhentian atau bisa pemecatan. Pemecatan ini berarti tidak mendapatkan hak untuk pensiun. Bagaimana dengan aspek netralitas dan independen? Karena tadi disampaikan bahwa kewajiban ASN itu menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme, tidak terlibat dalam politik praktis. Maka ASN harus netral dalam politik dan tidak boleh terlibat dalam kampanye politik atau mendukung calon tertentu. ASN menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik itu tidak boleh. Nah, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan dalam kebijakan publik yang bersifat partisan. Ini kita sampaikan untuk dipahami dan diingat pada ASN agar ASN tidak salah melangkah, agar ASN tidak berpihak, dan agar ASN bekerja secara profesional dan akuntabilitas. Nah, terus bagaimana dengan karir, peningkatan, pengembangan kompetensi? Nah, ASN wajib terus mengembangkan diri baik melalui pendidikan, pelatihan diklat, baik teknis maupun kepemimpinan. ASN juga bisa mendapatkan beasiswa dan studi lanjut untuk kepentingan kompetensi. Harus seizin pimpinan. Dan ASN bisa
mendapatkan program pengembangan karir berbasis kinerja. Kalau dibutuhkan, kalau memenuhi syarat, maka ada pengembangan karir yang berbasis kinerja. Itu tadi yang saya sampaikan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, sehingga saya berharap ASN kita, aparatur sipil negara kita, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, mudah-mudahan apa sekilas info ini bisa dimengerti, dipahami, dan terus kita bekerja dengan baik, dengan profesional, akuntabilitas, dan integritas kita terhadap pekerjaan, integritas kita kepada negara, integritas kita pada pimpinan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Siap Pak Irjen. Siap, terima kasih. Siap, luar biasa sekali ya Sobat Ham semua. Jadi sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Irjen. Jadi seorang ASN itu harus punya etika dan kedisiplinan, baik etika terhadap negara, pelayanan publik, lalu terkait dengan masyarakat juga, serta rekan kerja, dan terutama adalah etos terhadap diri sendiri ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan pegawai Kemenham ya Pak yang sekarang berjumlah 1.800 sekian itu bisa menjadi role model ya Pak di masyarakat. Ya. Apalagi kita kementerian baru nih. Mudah-mudahan seluruh pegawai baik di pusat maupun di seluruh kanwil di Indonesia bisa mendengarkan arahan dari Bapak Inspektur Jenderal ini. Terakhir Pak, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Terkait dengan biasa ASN itu berbenturan dengan penggunaan sosial media. Oh iya Pak, betul Pak, sosial media Pak. Ini makanya kenapa kami sampaikan terkait dengan kode etik. Maka ASN ketika mereka menggunakan sosial media, tentu ASN harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah disampaikan tadi. Juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terus Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 tentang disiplin. Ini menunjukkan bahwa ASN harus tetap diatur agar etika, netralitas, dan profesionalisme sebagai pelayan publik itu terjamin. Nah, juga ada surat edaran Menpan RB nomor 137 tahun 2018 pedoman penggunaan media sosial bagi ASN. Terus surat edaran BKN juga ada tentang netralitas ASN di media sosial. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang sudah direvisi. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang mengatur penyebaran informasi digital termasuk bagi ASN. Nah, ada aturan-aturan dan etika penggunaan media sosial bagi ASN yang diperbolehkan, yaitu menggunakan media sosial untuk kepentingan komunikasi dan edukasi. Kalau kita sosialisasi boleh. Kalau kita untuk membangun dan mengembangkan hal-hal positif untuk kepentingan dinas, untuk pemerintah boleh. Terus yang dibolehkan menyebarkan informasi yang positif, edukatif, dan tidak menyesatkan. Nah, ada kata-kata tidak menyesatkan. Terus mendukung program pemerintah dengan cara yang sesuai dengan aturan. Jangan semaunya sendiri. Dengan adanya media sosial terbuka, maka seenaknya sendiri.
menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah-fitnah, itu tidak boleh. Siap. Nah, jadi harus mendukung program pemerintah dengan cara yang sesuai aturan. Terus berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa melanggar netralitas tadi. Kita tidak boleh diskriminatif. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan sosial media, maka dilarang tadi menyebarkan hoax, ujaran kebencian atau provokasi, terus juga terlibat dalam politik praktis seperti mendukung promosi partai atau calon politik tertentu, itu tidak boleh. Terus menyebarkan informasi rahasia negara tidak boleh. Menggugah konten yang merusak citra ASN itu tidak boleh. Termasuk terkait dengan pornografi, tindakan tidak etis, itu tidak boleh. Menggunakan media sosial untuk menghina atau menyemarkan nama baik atau menyebarkan fitnah, itu tidak boleh. Iya, Pak. Dan sanksi-sanksinya tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini diharapkan ASN berhati-hati dalam menggunakan media sosial, selalu berpikiran positif, edukatif, tadi profesional, akuntabel, dan sekali lagi berintegritas. Siap. Pelayanan prima kepada masyarakat. Siap. Itu kunci akhirnya. Siap Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan ASN bisa bijak ya dalam bermedia sosial, bisa cerdas juga memilih berita. Apalagi sekarang orang hidupnya di handphone kan Pak ya. Kadang-kadang kita nggak pintar-pintar menerima informasi, taunya itu malah menyesatkan gitu ya Pak ya. Apalagi kalau terprovokasi. Terprovokasi, di-share lagi ulang ke yang lain. Nambah-nambah ini aja ya, nambah-nambah ketidakjelasan informasi jadinya. Baik Sobat HAM semua, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Irjen dengan topik terkait dengan etika dan disiplin PNS. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi di tema yang lain tentunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini